Imam yang 4 mengatakan dalam kitab Tanwirul Qulub, qad ajma'al a'immatu, sungguh telah bersepakat imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, inna a'malal jawarihi, sesungguhnya amalan-amalan lahir, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah, illa bi amalil qalbi, kecuali memakai amalan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, para pemuda, pemudi, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitur Rahmah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita hadir di masjid yang dimuliakan Allah dalam rangka menunggu tibanya waktu Isya. Mudah-mudahan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahmah diberikan oleh Allah kesehatan. Kesehatan yang sempurna lahir dan batinnya, dimudahkan segala urusan, dijauhkan dari balai dunia dan akhirat, dikabul apa yang dicita-citakan, diberkahi oleh Allah segalanya, semuanya selamanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, jamaah yang dicintai Allah, agama yang kita anut adalah agama Islam. Agama Islam itu agama yang diridhoi oleh Allah. Keyakinan itu berdasar Al-Quran surah Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Bahkan secara tegas dalam surah Ali Imran ayat 85 Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islam madina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang menganut agama selain dari Islam ditolak oleh Allah, di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang rugi. Jadi alhamdulillah kita sudah menganut agama Islam. Boleh kalau kita punya keyakinan bahwa agama saya agama yang diakui oleh Allah, boleh? Harus. Boleh kalau kita punya keyakinan bahwa agama kita agama yang paling benar? Harus. Kita punya keyakinan agama saya, agama kita adalah agama yang paling benar, harus. Tapi kita pun tidak boleh menghina agama orang lain. Toh saya urusan agama malakum dinukum. Nah, gitu. Keur anjeun agama anjeun, keur kuring agama. Buat kamu agama kamu, buat saya agama saya. Itu tos. Nah, bicara masalah agama,
dalam hadis riwayat Imam Muslim, riwayat Abu Dawud, riwayat An-Nasai, riwayat Imam Ahmad, 4 perawi hadis meriwayatkan bahwa rukun agama itu ada 3. Rukun agama itu ada. Kita mengaku agama Islam, tapi sudahkah 3 rukun agama ini kita miliki, kita amalkan dalam hidup kita? Kalau belum, tinggal dicari kekurangannya di mana. Kalau sudah, alhamdulillah. Oh, saya baru mengamalkan rukun ini. Rukun ininya belum, rukun ininya buruk, berarti tinggal disempurnakan. Sebab kenapa? Kata Allah, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara totalitas, kafah. Jangan sebagian-sebagian. Kalau rukun agama itu ada 3, maka ketiga-tiganya harus kita amalkan. Iman, Islam, dan ihsan. Gitu. Jangan iman Islam saja. Sebab rukun agama bukan 2, ada. Dari mana itu sumbernya? Hadis. Kalau di Quran gak bakalan ketemu rukun agama. Al-Quran mah itu aja yang tadi, inna dina indallahil Islam. Terus ayat yang lainnya, wa may yabtaghi ghairal Islam. Itu aja. Tidak diceritakan dalam Al-Quran ini rukun agama, tidak. Rukun penjelasan rukun agama itu adanya di dalam hadis. Tadi 4 perawi hadis meriwayatkan, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam Abu Dawud, juga Imam Ahmad. Sumbernya sama, hadis ini dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana kata Sayyidina Umar? Nah, kata Sayyidina Umar gini, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah sallallahu, idja'a rajulun, ujung-ujung ada seorang laki-laki. Tah, Pak, ujung-ujung teh bahasa Sunda teh. Ujung-ujung teh bahasa Sunda. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama baginda Nabi, ujung-ujung ada seorang laki-laki. Pakaiannya serba putih, rambutnya sangat hitam. Dan uniknya, laki-laki yang baru datang ini, dia tidak ketahuan dari mana datangnya. Ujung-ujung ada di hadapan Rasulullah Muhammad. Lalu dia duduk mendekati Nabi, lutut dia diadukan sama lututnya Nabi, tangan dia di atas pahanya Nabi. Sahabat kaget, ini orang nanya kok membenarkan, kayak yang ngetes gitu. Ongkoh nanya tapi dia malah membenarkan. Setelah itu dia nanya lagi, ya Rasulullah, mal iman, jelaskan kepada kami ya Rasul, jelaskan kepada saya apa itu iman. Kata Nabi, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu engkau meyakini adanya Allah, engkau meyakini adanya malaikat, engkau meyakini adanya kitab, engkau meyakini adanya rasul, engkau meyakini adanya hari kiamat, dan engkau yakin adanya takdir dari Allah, baik takdir yang baik atau dari takdir yang jelek, semuanya datangnya dari. Lalu dia bilang lagi, sodakta, benar engkau. Tambah kaget sahabat. Setelah itu nanya lagi, akhbirni anil ihsan, terangkan kepada kami ya Rasul, apa itu ihsan.
Kata Nabi, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu engkau ibadah kepada Allah, engkau hidup di dunia ini seolah-olah engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak merasa melihat Allah, rasakan Allah selalu melihat engkau. Sodaqta, benar engkau ya Rasul. Setelah itu dia nanya tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat. Setelah itu dia diam lalu pergi. Setelah pergi, baginda Rasul bertanya kepada para sahabat yang hadir, "Oi, sahabat, apal tuh saha eta? Kamu tahu nggak sahabat siapa dia yang tadi datang dan tadi bertanya?" Juga membenarkan jawaban saya. Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kami tidak tahu ya Rasul. Kata Nabi, innahu Jibril. Dia itu adalah Jibril. Qad ja'akum. Dia telah datang kepada kalian. Yu'allimukum dinakum. Dia telah datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kepada kalian. Jadi ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan agama Islam itu ada 3 rukun. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Tadi Islam dulu ya. Islam, terus iman, terus ihsan. Islam, iman, ihsan. Rukun Islam ada 5, rukun ihsan ada rukun iman ada 6, rukun ihsan ada 1. Dijumlahkan 12. Jadi kalau ada orang rusak agamanya, itu namanya cilaka 12. Itu namanya cilaka 12. Kan suka bilang gitu ya orang tua kita. Iya kan? Kalau lagi ngasih nasihat sama kita, kan gitu ngomongnya. Nah, silahkan kamu mau pergi kemana aja, merantau kemana aja silahkan, tapi jangan kebawa sama sakabah-kabatan. Sakabah-kabatan non bahasa Indonesia nah. Ulah kabawa ku sakabah-kabah bisi cilaka 12. Betul tidak? Iya, ngomong latih begitu. Itu teh bahasa siloka, Pak. Mantak silo lamun can kabuka. Kan sekarang udah dibuka. Oh, cilaka 12 teh rusak agama. Karena rukun agama itu ada 12. Islam, iman, ihsan. Bagaimana caranya supaya agama kita nggak rusak? Ya harus ngaji. Sebab segala sesuatu ada ilmunya. Supaya iman kita, supaya Islam kita bagus, maka kita harus ngaji. Apa yang harus kita ngaji? Fikih. Fikih seperti kita nih habis maghrib di sini kan ngaji fikih. Fikih yang sedang kita bahas itu adalah fikih jinayat. Fikih itu macam-macam, ada fikih ibadah, ada fikih mawaris, ada fikih munakahat, ada fikih muamalah, ada fikih jinayah. Nanti fikih tentang hudud, nanti tentang fikih siasah, berpolitik dalam Islam seperti apa, itu dipelajari. Ada fikih. Jadi kalau Islam kita mau beres, Islam kita mau benar, harus ngaji fikih. Ilmunya ilmu fikih. Kalau di zaman Rasul ada ilmu fikih. Nah, ini pertanyaan. Apakah sahabat-sahabat di zaman Rasul suka ngaji ilmu fikih? Tidak. Sahabat-sahabat nggak ngaji fikih, nggak ngaji ilmu fikih. Kenapa nggak ngaji ilmu fikih? Karena sahabat, di zaman sahabat ada fikih hidup.
Siapa fikih hidupnya? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada persoalan-persoalan tentang keislaman, tinggal nanya sama Nabi. Bagaimana Nabi berwudu? Lihat Nabi. Bagaimana Nabi sholat? Lihat Nabi. Bagaimana Nabi saum? Lihat Nabi. Di zaman sahabat tidak ada ilmu fikih. Kenapa? Karena di zaman sahabat ada fikih hidup, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu fikih itu baru ada pada tahun setelah 80 Hijriah ke sana. Yaitu peletak batu pertamanya adalah Imam Hanafi yang yang lahir pada tahun 80 Hijriah. Kemudian diteruskan oleh Imam Malik tahun 94 Hijriah lahirnya. Kemudian oleh Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah lahirnya. Nah, kenapa katanya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi gak mencantumkan hadis Bukhari, hadis Muslim? Karena Imam Bukhari belum lahir. Karena Imam Bukhari belum lahir. Imam Bukhari itu lahirnya tahun 194 Hijriah. Imam Syafi'i itu meriwayatkan hadis dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah Muhammad. Tidak ada hadis Imam Syafi'i riwayat Imam Bukhari, nggak ada. Kenapa? Imam Bukharinya belum lahir. Perawi-perawi hadis yang 6 itu yang terkenal dengan sebutan Al-Kutubus Sittah. Bahkan ada 9 perawi hadis yang terkenal dengan sebutan Al-Kutubut Tis'ah. Mereka semua, terutama yang 6 itu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Imam Ahmad, mereka fikihnya masih ngikut kepada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala anhu. Tuh, para perawi hadis yang 6 itu fikihnya masih ikut kepada Imam Syafi'i. Nah, kita sekarang mau benar Islam kita harus ngaji ilmu fikih. Ini jasa ulama, ini fikih itu. Kalau nggak ada ulama repot kita. Kalau nggak ngaji fikih, waduh. Jadi Islam itu tidak cukup sunnah bid'ah, tidak cukup itu. Sunnah itu apa coba? Sunnah itu segala sesuatu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan, segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi, itu sunnah. Kalau bid'ah itu apa? Tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak diucapkan oleh Nabi, itu namanya bid'ah. Bicara soal agama Pak, soal keislaman tidak cukup sunnah bid'ah, tidak cukup. Kita harus tahu hukumnya bagaimana ini teh. Wajib, sunat, makruh, apa haram. Kalau kita mau tahu hukumnya, wajib, sunat, makruh, hukumnya ada, haram dan sebagainya, itu adanya di ilmu fikih. Saya kasih gambaran gini contoh. Dalam hadis Abdullah bin Zaid itu diceritakan tentang wudunya Rasulullah Muhammad. Nah, jadi Rasul itu wudu teh begini. Kalau Rasul wudu nih ya, beliau basuh tangannya sambil baca Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya yang ini, telapak. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kumur-kumur 3 kali. Kemudian istinsak. Istinsak 3 kali. Setelah itu membasuh muka 3 kali. Setelah itu membasuh tangan sampai ke sikut. Sampai ke sikut berarti dari sini ke sini. 1, 2 kali kalau tangan. Rasul tuh. Setelah tangan baru kepala diusap 1 kali. Kepala 1 kali. Setelah itu telinga. Setelah itu kaki. Nah, kalau kaki nggak dijelaskan 2 kali 3 kalinya kalau kaki.
Nah, 3 kalinya dari mana? Ada hadis yang lain bahwa Nabi kalau berwudu salasan 3 kali. Maka kita 3 kali. Itu cara Nabi berwudu, itu sunnah Nabi, sunnah Rasul yang diawali dengan membasuh tangan, sunnah Rasul. Kumur-kumur, sunnah Rasul. Istinsak, sunnah Rasul. Membasuh muka, sunnah Rasul. Membasuh tangan, sunnah Rasul. Ngusap kepala, sunnah Rasul. Membasuh kaki, sunnah Rasul. Pertanyaannya, kalau kumur-kumur hukumnya apa dalam berwudu? Wajib apa sunat? Penjelasan itu tidak ada di hadis. Kita akan tahu hukumnya sunat ataupun wajib itu adanya di fikih. Makanya kalau mau beres Islam kita harus ngaji fikih, harus ngaji ilmu fikih. Nah, pelaksanaannya dari ilmu fikih itu ada namanya madhab. Madhab itu pelaksanaan dari ilmu fikih. Yang populer 4 imam madhab. 1 sesuai dengan kelahirannya, Imam Hanafi. Yang kedua Imam Maliki. Yang ketiga Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Hambali. Itu dalam pelaksanaannya, teorinya ilmu fikih, prakteknya madhab. Kita ibadah itu nggak lepas dari itu. Contoh, di sini sholat subuh, ada kan? Pakai kunut apa tidak? Ada yang pakai, ada yang tidak. Yang pakai kunut itu ikut sama madhab Syafi'i. Yang tidak kunut itu ikut sama madhab Hanafi. Gitu. Kenapa? Imam Hanafi melarang kunut di waktu subuh. Kalau Imam Syafi'i mengatakan kunut di waktu subuh sunnah abad, kalau ketinggalan harus diganti dengan sujud sahwi. Apa yang keluar dari 4? Nggak ada. Ustadz, saya mah gak mau bermadhab, saya mah langsung saja sama Al-Quran dan Al-Hadis. Boleh? Ya boleh-boleh saja. Siapa yang larang? Ilmu kita sudah merasa sekelas mah dengan Imam Hanafi gitu, dengan Imam Maliki, dengan Imam Syafi'i, dengan Imam Hambali. Nah, kalau kelas-kelas mereka, Imam Syafi'i saja 7 tahun sudah hafal Al-Quran, 15 tahun sudah jadi mufti, 20 tahun itu sudah menghafal kitab hadis karangan Imam Malik. Para imam mujtahid itu rata-rata di atas 500.000 hafalan hadisnya. Belum mereka menguasai ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Kalau sudah merasa sekelas, mah nggak usah ikut. Berarti kalau kita nggak ikut imam madhab, berarti kita bikin madhab sendiri. Nanti ada pengikut-pengikutnya di belakang kita. Itu kalau untuk beres keislaman. Dan Allah menghargai itu para ulama tuh. Kalau mereka benar hasil ijtihadnya dikasih 2 pahala, kalau salah 1 pahala. Kalau salah benar tetap dapat pahala. Kita yang ikutnya sama dengan mereka. Misalnya di akhiratnya diponis, kata Allah teh, yang benar kunut, berarti Imam Syafi'i yang benar. Berapa dapat pahala, berapa kita? 2. Imam Syafi'i dapat pahala 2, kita juga 2. Yang tidak kunut berarti yang salah, misal gitu. Berarti mereka dapat pahala berapa? 1, karena ikut Imam Hanafi. Imam Hanafi 1 pahala, pengikutnya juga 1. Mereka salah benar tetap dihargai oleh Allah karena mereka adalah ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau beres keislaman kita harus ngaji, dan ngaji fikih itu harus dibimbing oleh guru.
Harus dibimbing oleh guru yang sanad keilmuannya jelas, artinya mas santrena gitulah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun agama itu adalah iman. Kalau mau benar iman kita harus ngaji ilmu tauhid. Kita harus ngaji ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu mulai ada tahun 324 Hijriah, yaitu Abu Musa al-Asy'ari atau disebut Asy'ariyah, dan 333 oleh Abu Mansur al-Maturidi. Mereka semua adalah penggagas dari aliran. Dalam ilmu tauhid ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa mereka lahir? Membereskan akidah manusia yang saat itu acak-acakan, tidak sesuai dengan akidahnya Rasul, tidak sesuai dengan akidahnya sahabat. Dan sekarang juga banyak yang berakidah acak-acakan. Akibat apa? Akibat tidak ngaji ilmu tauhid. Ada yang nge-WA ke saya, Pak. Saya tahu acak-acakannya, ayo nge-WA. Ayo nge-WA. Kumaha WA na kieu? Ustad, kalau menurut Ustad, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu artinya apa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Saya nggak jawab, Pak, antep we. Ngawe deui. Berebet. Ustad, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu Allah itu duduk di atas aras. Nih ayat Qur'annya, ini surat ini ayat ini, surat ini ayat ini, surat ini ayat ini. Ting melang di mana eta? Kata saya, benar. Itu ayat Qur'annya. Tapi pemahaman ente yang nggak benar. Masa Allah duduk di atas aras? Kalau Allah duduk di atas aras, artinya Allah butuh tempat, betul tidak? Kalau Allah butuh tempat, artinya Allah sama dengan makhluk. Kalau Allah sama dengan makhluk, itu bertentangan dengan Al-Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Juga ayat yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi bukan ayatnya yang salah, pemahaman ente yang salah. Makanya saya bilang, kalau mau memahami ayat itu, jangan hanya belajar ilmu nahwu, ilmu sorof, harus belajar ilmu yang lain. Apa? Ilmu balaghah diantaranya. Nih saya bilang, dari hasil ngaji saya ilmu balaghah baheula, bahwa Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa itu al-istawa ai istila, artinya menguasai. Jadi Allah yang menguasai aras, bukan Allah duduk di atas aras. Nah itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Hadirnya Imam Asy'ariyah dan Al-Maturidi itu dengan melahirkan aliran dalam akidah yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, karena saat itu sudah terkontaminasi pemikiran umat Islam dengan adanya aliran-aliran Mujassimah. Yang tadi itu Mujassimah. Mujassimah itu mensamakan Allah dengan kita. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Jadi Allah teh punya tangan, ini dalilnya gitu cenah. Padahal kalau kita bongkar menurut ilmu balaghah dalam ilmu badi, itu kalimat masuknya ke dalam badi tauriyah. Apa itu badi tauriyah? Ada dua makna, ada makna dekat, ada makna jauh. Tapi yang dimaksud bukan makna dekat, tapi makna jauh. Yadun, makna dekatnya tangan, makna jauhnya kekuasaan. Yang dimaksud bukan tangan di sana, tapi kekuasaan. Artinya kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Toh gitu kan. Makanya kalau akidah kita mau lurus, kita harus ngaji ilmu tauhid.
Dan ngaji ilmu tauhid itu harus dibimbing guru. Makanya datangkan ke sini guru yang khusus ngajarkan tentang ilmu tauhid. Yang saya tahu yang ilmu tauhidnya bagus itu jebolan Manon Jaya. Manon Jaya. Ayah di dia jebolan Manon Jaya sedang ngajar tadi dia. Ngajar tauhid. Kitabnya mau Tijan mangga. Mau Fathul Majid juga mangga sebagai rujukan. Harus jelas ngaji teh Pak, rujukannya kitabnya apa. Terus ustadznya yang ngajarnya di mana eta mas santrena. Jangan sampai nggak jelas kedudukannya, tunggu jadi ngacaukan akidah umat Islam. Sudah banyak yang rusak sekarang ini Pak. Gara-gara ngajinya tidak jelas. Jadi ngajinya harus jelas. Jadi kalau mau beres keimanan harus ngaji ilmu tauhid. Prakteknya banyak aliran-aliran dalam ilmu tauhid. Ada ahlus sunnah wal jamaah, ada mu'tazilah, ada jabariyah, ada qadariyah, ada syiah, ada murji'ah dan lain sebagainya. Nah kalau saya pegang ahlus sunnah wal jamaah. Jadi Allah bukan duduk di atas aras, tapi Allah yang menguasai aras. Itu yang kedua. Sudah selesai Pak? Belum. Satu lagi rukun agama itu apa? Ihsan. Islam, iman, ihsan. Bagaimana caranya supaya ihsan kita mau benar? Harus ngaji ilmu tasawuf. Ngaji ilmu, mau tidak mau harus kita haji. Apakah di zaman Rasul ada ilmu tasawuf? Nggak ada. Kenapa? Di zaman Rasul ada ihsan hidup, ada tauhid hidup, ada fikih hidup, ada ihsan. Semuanya bermuara kepada Rasulullah Muhammad. Komplit Rasul Pak. Tauhid hidup, fikih hidup, ihsan hidup. Kalau kita cuman Islam dan iman saja nggak cukup, rukun agamanya tidak kelar semua, baru 2. Kalau iman Islam itu untuk ngurus ibadah lahir, itu iman Islam. Kalau ihsan itu untuk ngurus ibadah batin. Imam yang 4 mengatakan dalam kitab Tanwirul Qulub, qad ajma'al a'immatu, sungguh telah bersepakat imam yang 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, inna a'malal jawarihi, sesungguhnya amalan-amalan lahir, la tuqbalu, tidak akan diterima oleh Allah, illa bi amalil qalbi, kecuali memakai amalan hati. Jadi sholat itu Pak tidak cukup bacaannya bagus, ruku sujudnya bagus, tapi sholat itu memerlukan ihsan. Non ada ihsan, khusyuk. Kekhusyuan itu tidak akan dibahas di tauhid, tidak akan dibahas di ilmu fikih, dibahasnya di ilmu tasawuf. Praktek atau pengamalan dari ilmu tasawuf, maka lahirlah aliran-aliran dalam tasawuf, namanya adalah thoriqoh. Apa Pak? Torekat, cek orang Sunda nama, non? Torekat. Jadi torekat itu adalah pengamalan dari ilmu tasawuf. Kalau fikih pengamalannya adalah madhab. Kalau ilmu tauhid pengamalannya adalah aliran-aliran yang tadi, mau ahlus sunnah wal jamaah, mau syiah, mau wahabiyah, wahabiyah atau murji'ah dan lain sebagainya pengamalannya. Tapi kalau dalam tasawuf pengamalannya itu adalah torekat. Torekat banyak Pak, tidak satu.
ada Sadzaliyah, ada Satariyah, ada Qadiriyah, ada Naksabandiyah, ada yang disatukan Qadiriyah Naksabandiyah. Tuh, silakan saja. Yang penting torekatnya torekat yang benar. Torekatnya torekat yang bagaimana torekat yang benar? Dua cirinya. Satu, mursidnya hidup dan sanadnya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ajarannya tidak bertentangan dengan syariat. Ya torekatnya ngajarkeun naon ya? Oh, ieu mah ngajarkeun urang mah teu kudu salat. Salat mah cangkang eta mah syariat begitu. Urang geus kana torekat geus makrifat urang mah teu kudu salat, cicing urang mah kieu tah. Itu sesuai dengan syariat? Tidak, tong dituturkan tarekat begitu mah. Nah itu Pak. Kalau imannya sudah benar, Islamnya sudah benar, ihsannya sudah benar, barulah agama kita agama yang diridhoi oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Alhamdulillah. Ada pertanyaan Pak? Hah? Sudah isya, alhamdulillah. Tuh pas adzan isya selesai. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.